Fed dalam simposium Jackson Hole menyatakan akan menyesuaikan target inflasinya. Isu pelonggaran moneter tersebut beserta harapan vaksin tingkatkan minat terhadap aset-aset berisiko dan melemahkan USD. Bagaimana prospek pekan ini? Smart Investor, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel kita, like and share untuk update informasi pasar selanjutnya. Ya, halo Pak Remen, apa kabar? Baik, Ika. Ya, bagaimana bentuk penyusunan inflasi The Fed nih, Pak? Ya, yang pertama ini adalah bentuk atau banyak yang bilang juga strategi ya, pelonggaran moneter atau monetary easing sehingga negatif untuk US dollarnya. Terus yang kedua, The Fed akan mempertahankan pelonggaran moneter suku bunga rendah lebih lama lagi dengan memperhatikan inflasi stabil di atas 2%. Nah, yang ketiga, sebelumnya saat ekonomi membaik, biasanya The Fed langsung ambil ancang-ancang kenaikan suku bunga saat kenaikan inflasi sudah mendekati 2%. Baik Pak Remen, untuk isu pekan ini apa yang mesti diperhatikan Pak? Yang pertama hari Selasa ada ISM manufaktur Agustus Amerika Serikat ya, estimasinya positif 54,5 dibandingkan periode sebelumnya 54,2. Yang kedua hari Rabu ada GDP kuartal kedua Australia, estimasinya negatif minus 6,0% dari sebelumnya minus 0,3%. Yang ketiga pada hari Kamis ada weekly jobless claims Amerika Serikat, estimasinya optimis di 965.000 dari sebelumnya 1.006.000 ya. Masih di hari Kamis juga ada ISM Service Agustus Amerika Serikat, estimasinya ya lebih pesimis dari sebelumnya 57,5 dibandingkan 58,1 di bulan Juli sebelumnya, namun relatif ini masih stabil. Yang terakhir puncaknya adalah hari Jumat, ada data non-farm payrolls periode Agustus, lalu ada unemployment rate Agustus Amerika Serikat dan juga ada average hourly earnings Agustus Amerika Serikat. Perkiraannya beragam namun relatif menunjukkan stabilitas dan optimisme, terutama untuk unemployment rate ya, yang diperkirakan di sini turun 9,8% dari sebelumnya 10,2%. Jadi pelemahan USD sedang dominan, namun isu fundamental yang tadi dijelaskan itu di pekan ini dapat batasi pelemahannya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, selain itu, US dollar kini juga sedang menghadapi garis support dari zona bottom 2011. Nah, yang kedua juga garis support horizontal dari atau sejak tahun 1998. Baik Pak, ada saran untuk aset-aset di pekan ini Pak? Ya. Yang pertama adalah euro dollar, posisinya di zona kenaikan, namun perhatikan kisaran resistance 1.1918 hingga 1.1964 ya. Nah, ini sebagai potensial resistance dengan zona support di 1.1850 hingga 1.1750. Nah, yang kedua di sini adalah dolar yen. Pelemahan kembali hadapi zona 105.20 hingga 104.80 sebagai potensi support ya di sini dengan resistance di sekitar area 106 hingga 107.00. Nah, yang ketiga asetnya adalah emas ya, XAUUSD. Reboundnya dominan, namun perhatikan kisaran 1976 sampai 2015 di sini ya, sebagai potensi resisten dengan support di kisaran 1940 hingga 1900. Baik Pak Remen, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Ika. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelemahan USD pekan ini masih berisiko terbatas, sehingga dapat membatasi pelemahan USD Japan Yen dan berisiko batasi kenaikan Euro USD dan harga emas. Demikian Smart Investor, semoga dapat menjadi peluang untuk Anda. Saya Ika Indriani. Saya Rehman Abadi. Sampai jumpa.